kerajinan tembaga ini dari turun-temurun. Kalau saya itu bapak saya dulu sebagai pengrajin kerajinan tembaga. Jadi turun-temurun ke anak-anak semua menjadi seorang wira swasta kerajinan tembaga ini. Jadi sudah 20 tahun kalau saya. Kalau kendala yang jelas utama itu mesti modal, itu nomor satu. Yang kedua, kita kan harus cari promosi. Nah, dengan cara apa kita bisa mempromosikan produksi kita, produk-produk barang yang kita kerjakan. Nah, itu kalau saya itu lewat pameran ke pameran, dan kedua juga lewat Instagram, FB, dan istilahnya kita harus ngikuti media-media lainnya kayak Tokopedia, Shopee gitu. Kalau pelanggannya yang dari dalam itu ada luar daerah, ada Papua, ada Jayapura, Jakarta, Jogja, Semarang. Mungkin kalau produk tembaga ini insya Allah sudah diterima di masyarakat Indonesia. Jadi home decor, rumah-rumah sekarang sudah menggunakan produk kita. Hotel-hotel dan pemerintah juga. Sebenarnya kalau kerajinan tembaga kan sudah zaman dulu nenek moyang. Bapak itu termasuk generasi yang agak awal gitu. Jadi kalau saya itu sudah termasuk dari turun menurun gitu. Saya enggak dari awal, jadi sudah ikut orang tua dulu. Jadi dengan ikut orang tua kita kan sedikit demi sedikit mempelajarinya gitu. Jadi terjun langsung itu belum lama, jadi sekitar 15 tahun. Jadi terjun langsung ke istilahnya membuka bengkel sendiri, ada galerinya itu baru sekitar 15 tahun yang lalu. Desainnya sesuai custom. Kalau kita kan ada barang ready, itu juga sudah mempunyai desain-desain tersendiri. Cuma kalau misalnya orderan itu bisa sesuai custom. Apa yang diinginkan oleh konsumen kita bisa. Suka dukanya kadang banyak misalnya ada pesanan seneng gitu ya. Cuma kadang kita juga dikasih waktu cuma sedikit, jadi kita nggak bisa mengerjakan dengan ya kita berusaha untuk maksimal. Karena pekerjaan tembaga ini kan prosesnya nggak secepat kilat, jadi emang pekerjaannya kan karena handmade jadi proses yang agak lama. Kadang orang pesen itu minta yang agak cepat gitu. Jadi kendalanya emang tenaga itu sangat minim gitu. Jadi nggak pakai mesin, jadi semua dikerjakan dengan handmade. Jadi itu kendalanya. Kalau di order itu ada orang yang mau pesan itu kan pekerjaannya harus minta cepat, misalnya dengan waktu sekian, tapi kita waktunya kalau misalnya tembaga itu dengan waktu singkat itu kita tidak bisa. Kalau minimal tidak ada kita. Jadi mau dipesan satu, mau diterima, mau pesan berapa tetap diterima. Dan dengan ngasih waktu yang sesuai dengan kemampuan kita. Sukanya istilahnya kalau dapat pelanggan, mereka puas dengan pekerjaan kita, otomatis dengan sendirinya mereka akan mempromosikan pekerjaan kita. Kalau paguyuban tetap ada, kita ada kayak koperasi, cuma emang saat ini paguyuban ini masih minim ya, jadi masih berdiri sendiri gitu. Cuma adalah istilahnya komunitas tembaga itu ada, pengrajin itu ada. Motivasi saya kalau saya itu mari kita istilahnya memberikan pekerjaan ini ke sekitar kita, lingkungan kita. Jadi kita bisa memberikan ke masyarakat khususnya pengrajin tomang ini
biar sukses semua. Jadi kita punya pekerjaan tidak hanya dikerjakan untuk kita sendiri, tapi untuk masyarakat sekitarnya. Jadi bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Kalau karyawan saya 8 yang tetap, cuma kalau saya kan di sini banyak home industry, jadi kita saling kerjasama sama pengrajin lainnya. Kita tetap semuanya dari proses dari nol. Jadi dari pertama kita harus otomatis kita harus mencari pelanggan dulu. Dari awal pameran itu saya mendapat istilahnya pelanggan-pelanggan dari lewat pameran itu, terus akhirnya menambah dengan berjangkanya waktu lama menambah karyawan gitu. Kalau kita orang kampung ya, istilahnya orang kampung bergerak di produk kerajinan tembaga itu kita ke Jakarta, istilahnya kita mencari pengalaman dengan lewat pameran itu suka dukanya banyak sekali karena pameran itu kan belum tentu jualan itu laku. Jadi kita nggak tahu tujuan kita itu pameran kan mempromosikan, tapi kan keinginannya pedagang kayak saya kan ingin jual barang gitu. Cuma kadang kalau di event-event pameran itu kan tidak mesti terjual barang kita. Tapi senangnya itu, ke depannya itu pasti ada yang istilahnya menghubungi kita. Jadi misalnya di saat pas pameran event itu tidak laku atau tidak barang kita, itu tetap suatu saat itu akan menghubungi kita. Jadi mungkin mereka saat pameran kan belum tahu apa yang mau dibeli gitu. Jadi mungkin dengan taunya produksi kita kerajinan tembaga itu, akhirnya mereka baru, oh ya ternyata kita membutuhkan barang-barang dari kerajinan tembaga ini. Kalau menaksir harga itu kita kan ada istilahnya dari bentuk habis bahannya dan kita juga hitung tenaga kerjanya. Jadi kita bisa mengakulasi harganya. Jadi menyesuaikan satu ukuran atau dengan bentuk sesuatu itu nanti dengan sendirinya kita bisa menghitung harga. Jadi enggak kita lihat bentuk harus langsung ngasih harga itu, kita masih harus dikalkulasi benar-benar oh bahannya sekian, oh tenaganya sekian gitu. Sebenarnya kalau tembaga itu ada beberapa yang benar-benar dikerjakan cuma keahliannya. Jadi tenaga kerja tidak semuanya bisa mengerjakan mahat. Tenaga kerja tidak bisa istilahnya kenteng, istilahnya pembentukan. Jadi yang paling sulit itu sebenarnya kalau tembaga itu yang istilahnya kayak patung, itu kan tidak semua tenaga kerja itu bisa mengerjakan. Jadi harus benar-benar ahli. Apalagi kalau misalnya patung itu sendiri itu kan harus ada nilai seninya. Jadi harus benar-benar yang profesional. Kalau misalnya tidak punya keahliannya ya mungkin hasilnya kurang memuaskan gitu. Dan tembaga itu pun kan ada istilahnya produk-produk yang ada desain-desain yang baru dan perlu benar-benar dipelajari. Jadi kalau misalnya kita salah hitung atau ngakulasi itu ya bisa fatal gitu. Showroom di Tati Handicraft, Tumang Gunung Sari, RT 01 RW 15, Cepogo, Boyolali. Saya dulu sebenarnya masih ikut orang tua, istilahnya memasarkan lah, membantu memasarkan untuk kerajinan tembaga itu. Cuma lama-lama saya ingin berniat untuk mandiri, jadi ingin berdiri sendiri dan saya buka pertama itu langsung di rumah ini. Kalau dulu kan ada showroom. Nah sekarang dari awal ini saya mendapat pelanggan itu dari lewat pameran. Jadi saya emang kalau kerajinan tembaga ini saya selalu antusias ingin dari pameran ke sana gitu. Jadi itu manfaatnya bagus banget, maksudnya apa ya? Menjanjikan gitu. Jadi belum tentu pas saat pameran itu dia membeli barang kita, produk kita.
Tapi saya percaya ke depannya pasti akan istilahnya membutuhkan produk-produk barang kita gitu. Pertama, saya tidak ada showroom, tidak ada bengkel. Jadi saya cuma memberanikan diri, istilahnya memberanikan diri menjualkan produk-produk dari home industri masyarakat sekitar. Jadi saya nggak punya istilahnya modal. Jadi saya ingin ada barang, misalnya tetangga membuat suatu barang, saya mencoba menjualkan. Jadi mempromosikan ya lewat pameran itu. Jadi dari pameran ke pameran itu saya juga mendapatkan beberapa buyer dari pelanggan, dan alhamdulillah saya mendapat pelanggan yang istilahnya kayak proyek. Jadi proyek pemerintah sekarang kan banyak menggunakan istilahnya kayak logo, ada istilahnya kayak hotel-hotel itu membutuhkan perabotan tembaga. Harapan ke depan biar bisa melebar lebih keluar, istilahnya dari produk kita kan sebenarnya sudah diterima di berbagai mancanegara. Cuma kendalanya kita itu kan belum benar-benar bisa menangani suatu produk itu dengan kemasan yang bagus, yang cantik, kita bisa harga jual yang tinggi gitu.